Enrico Caruso, salah satu penyanyi opera, tenor, terbaik sepanjang masa, lahir di kota Naples, Italia, pada tahun 1873. Caruso bukan berasal dari keluarga berada dan ia memiliki 6 orang saudara. Ayahnya, Marcelino, seorang mekanik dan pekerja pabrik cor dan sempat berekspektasi Caruso untuk punya karir sepertinya. Kemudian Caruso jadi murid seorang insinyur mekanik yang membangun dan merawat air mancur umum pada usia 11 tahun. Caruso lalu kerja dengan ayahnya di pabrik Meuricofre di Naples. Ia tidak disekolahkan walaupun akhirnya belajar pendidikan dasar atas kemauan ibunya, sehingga Caruso bisa nulis dengan rapi dan bisa gambar. Pada masa kecilnya, Caruso juga nyanyi di padus gereja di mana ia mengembangkan potensi bernyanyi yang baru disadarinya. Hari demi hari, Caruso mengembangkan minatnya untuk jadi penyanyi profesional. Keinginannya jadi penyanyi profesional didukung oleh ibunya. Sekaligus untuk cari uang buat keluarganya, Caruso mulai fokus nyanyi dengan jadi penyanyi jalanan di Naples. Ia juga tampil di kafe, resor, dan pesta. Namun ia juga harus kerja serabutan sebagai buruh kasar dan penjaga lalu lintas kereta api karena ayahnya meninggal saat Caruso berusia 15 tahun. Caruso kemudian dapat pelatihan formal musik di bawah bimbingan guru musik bernama Giovanni Vicinale. Caruso punya suara tenor, tapi sangat fleksibel. Ia bisa nyanyi nada tinggi namun suaranya berat sehingga bisa perankan bermacam-macam peran, mulai dari bagian lirik, spinto, sampai dramatis dalam bahasa Italia, Perancis, dan Jerman. Sesudah makin mahir dalam teknik vokal dan mengerti musik, Caruso mencoba debut sebagai tenor di panggung opera tahun 1895, usia 22 tahun. Ia berperan sebagai Rodolfo dalam La Bohème, Puccini, di Napoli. Nyanyiannya yang memukau sukses membuka peluangnya tampil di panggung opera internasional. Ia kemudian dapat kesempatan tampil di Teatro Costanzi, Roma, dan tak butuh waktu lama bagi Caruso untuk dapat kesuksesan atas suara tenor yang luar biasa, teknik solid, dan kemampuannya menghidupkan karakter dengan emosi mendalam. Karirnya terus memuncak, jadi tenor utama di panggung-panggung bergengsi seperti La Scala, Milan, dan Metropolitan Opera, New York. Caruso aktif dan sukses besar selama karir operanya dari tahun 1895 hingga 1920, di mana ia tampil 863 kali di Metropolitan Opera, New York, Met, dan tur Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tidak lupa ia juga memanfaatkan teknologi dengan merekam suaranya menggunakan fonograf atau gramofon yang masih sangat awal dan terbatas. Rekaman suaranya sangat populer saat itu dan bisa didengarkan sampai sekarang. Kemampuannya sukses di panggung internasional memang luar biasa karena pada masa itu belum ada televisi, media, maupun radio canggih yang bisa sangat membantu memopulerkan seorang selebriti seperti masa-masa selanjutnya. Keuntungan besar yang didapatkan Caruso dari royalti rekaman fonograf atau gramofon tahap awal membuat beberapa penyanyi opera lain sadar dan memanfaatkan peluang ini. Caruso sendiri membuat lebih dari 260 rekaman di Amerika Serikat untuk Victor Talking Machine Company dari tahun 1904 sampai 1920. Suara Caruso juga diperdengarkan langsung dari panggung Metropolitan Opera House tahun 1910 saat siaran radio publik pertama kali ditransmisikan di Amerika Serikat. Caruso juga tampil dalam 2 film. 1918, ia tampil di My Choisin, film bisu, sepenuhnya direstorasi pada 2021 untuk Paramount Pictures. 1919, Caruso memerankan karakter Cosimo dalam The Splendid Romance. Sayangnya My Choisin gagal di box office dan The Splendid Romance tidak pernah dirilis. Sayang sekali Caruso harus terkena penyakit di usianya yang masih muda. 1920, saat pertunjukan opera Donizetti l'Elisir d'Amore, Brooklyn Academy of Music, Caruso mengalami pendarahan di mulut dan tenggorokan yang membuat pertunjukan dibatalkan. Kesehatannya terus menurun, tapi Caruso masih bisa berikan beberapa pertunjukan lagi di Metropolitan Opera. Caruso terus mengalami nyeri dan sakit yang tak tertahankan. Dokter mendiagnosisnya mengalami pleuritis purulen dan empiema. Ia jalani beberapa prosedur bedah untuk keluarkan cairan dari dada dan paru-paru. Setelahnya, kesehatan Caruso terus memburuk dan ia mengalami koma. Sayang sekali, kesehatannya makin memburuk sesudah penanganan medis oleh dokter yang kurang higienis.
Caruso meninggal tanggal 2 Agustus 1921 di Naples karena peritonitis yang disebabkan abses subfrenik yang pecah. Kisah hidup dan peninggalannya yang besar dalam dunia musik menggambarkan perjalanan luar biasa dari seorang anak yang lahir sederhana, mau belajar, dan berjuang hingga sukses jadi salah satu tenor paling terkemuka dan dihormati sepanjang masa.